Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan tolonglah kami supaya kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan, supaya karakter kami semakin bertumbuh menjadi lebih baik seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tema renungan saat ini adalah serahkanlah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika sehabis pelayanan doa, ada seorang ibu yang menceritakan pengalaman imannya tentang kebaikan Tuhan pada keluarganya. Ibu tersebut bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu suaminya pernah dipukul kepalanya berkali-kali dengan benda seberat 2 kg yang mengenai otaknya. Wajahnya sebagian hancur. Dokter dalam negeri dan luar negeri mengatakan bahwa ingatan suaminya tidak akan pulih dan matanya akan buta. Kalau toh dia hidup, dia akan terbaring seperti robot tanpa bisa mengenali orang lain. Tapi ibu tersebut percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari pernyataan dokter tersebut. Setiap hari ibu tersebut menumpangkan tangan atas suaminya dan berdoa memohon kesembuhan. Dia minta supaya ingatan suaminya dipulihkan dan matanya bisa melihat lagi. Ternyata dalam waktu 1 bulan, sang suami sadar dari komanya. Walau pada mulanya tidak mengenali keluarganya, tapi karena doa istrinya, Tuhan turun tangan untuk memulihkannya. Pada akhirnya sang suami bisa hidup normal kembali. Ingatannya pulih dan matanya bisa melihat lagi. Satu hal yang luar biasa lagi adalah sang istri mampu memaafkan orang yang telah mencelakai suaminya. Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun permasalahan yang kita hadapi, sakit penyakit, dan beban-beban penderitaan yang berkepanjangan, Tuhan Yesus sanggup untuk menyelesaikannya. Banyak orang merasa kecewa karena masalah yang tak kunjung selesai. Ini semua ternyata masih ada keraguan-raguan saat meminta kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan satu hal terjadi pada hidup kita, itu artinya Dia sudah mempersiapkan satu jalan keluar untuk penyelesaiannya. Tuhan hanya butuh iman dan ketaatan dari kita. Selanjutnya Tuhan akan bertindak untuk menyelesaikannya. Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita sedang menghadapi satu permasalahan yang berat atau sakit penyakit, datanglah pada Tuhan dengan penuh iman dan ketaatan. Jangan ragukan kuasa-Nya dan jangan membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Melangkahlah dengan iman dan ketaatan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Allah yang kita sembah oleh ibu tersebut adalah Allah yang sama dengan Allah kita saat ini. Kalau Dia sanggup
bertindak menolong ibu tersebut, maka Allah yang sama juga akan sanggup untuk menolong kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga kita juga membiasakan diri untuk mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Percayalah kalau Tuhan akan bertindak menyelesaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, tambahkanlah iman kami dan lepaskanlah keraguan dalam hati kami. Ajarilah kami untuk percaya bahwa walaupun kami belum menerima apa yang kami harapkan, tetapi semua sudah Kau berikan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan memberikan pertolongan. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.